siapa yang punya rasa takut kepadaku di dunia, kata Allah, maka aku akan berikan rasa aman bagi mereka nanti di akhirat. Kalau di dunia kita tidak punya rasa takut, jangankan di akhirat, di alam barzah, di alam kubur, ada namanya rumman, sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita sudah masuk ke liang lahat, dimasukin, orang-orang udah pada ninggalin kita, keluarga udah pulang, semua udah pulang. Maka dua langkah kaki ketika ketika meninggalkan kuburan kita oleh orang yang mengantarkan kita, dua langkah kaki mereka dikala meninggalkan kubur kita bagi orang yang pulang terakhir, maka disitulah langsung bergetar suara kubur tersebut. Yang datang faja'alahu ar-rumman, datang malaikat pertama, yakni malaikat rumman sebelum mungkar dan nakir. Wajuhu kasyamsi, cahaya matanya malaikat rumman itu seperti kerasnya matahari. Rumman berkata, uktub ala amalul khairu minka fid dunya, tulis semua amal baikmu di dunia, tulis. Dengan apa aku tulis, wahai malaikat, kata kita. Maka malaikat rumman merobek kain kafan kita, dan disitulah malaikat rumman kemudian diperintahkan kepada si mayit untuk dikeluarkan lidahnya. Ditarik lidahnya oleh malaikat rumman dengan pisau yang begitu tajam, set. Maka gunakan ini untuk menjadi tinta, tulis kebaikan-kebaikanmu. Ketika dia menulis kebaikannya dengan tersenyum sambil memiliki rasa takut, ketika kebaikannya sudah habis ditulis, maka si mayit itu terdiam. Rumman bertanya, kenapa kamu diam? Tulis dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Si mayit berkata, aku malu kepada Allah. Maka dihantam oleh malaikat, kenapa di dunia kau tidak malu dengan Allah? Ketika engkau berbuat sesukamu, kau tidak malu kepada Allah. Dengan terang-terangan kau berbuat dosa. Sekarang hanya aku di sini, engkau malu. Maka malaikat rumman langsung menarik lidahnya, disirat dengan pisau, kemudian diangkat kakinya, maka dilepas kukunya, hingga rumman mengatakan, catat semua dosa-dosa yang kamu lakukan. Sehingga antara keburukan dengan kebaikan dia catat. Dan di saat keburukan itu sudah habis dia catat, sambil menangis si mayit, maka malaikat rumman mengalungkan catatan itu di lehernya. Maka ketika malaikat mungkar nakir datang, malaikat nggak perlu bertanya, cukup dengan ngelihat catatannya, malaikat udah paham. Belum datang mungkar dan nakir, rumman pertama kali datang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma allimna ma yanfa'una
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadratil mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di dalam melanjutkan kajian ilmu kita yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah. Allah bimbing kita menuju akhir yang husnul khatimah, serta mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca Fatihah, semoga Allah buka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menuju jiwa yang mutmainnah, dan Allah bimbing akhir hayat kita menuju akhir yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini. Amin. Masih kita membahas tentang ma jaa fi khaufillahi ta'ala, tuntutan untuk kita semua untuk menjadi
hamba yang punya rasa takut kepada Allah. Hikayatun bainama Dawud alaihi salam jalisan fi sum'atihi yatlu Zabura. Dalam sebuah kisah, Nabi Daud alaihi salam, beliau pernah duduk di sum'atihi, yaitu di depan rumah beliau. Yatlu Zabura. Nabi Daud sambil duduk beliau membaca kitab Zabur. Saat itu beliau duduk di depan rumahnya dan membaca kitab Zabur. Ra'a daudatan hamra fit turab. Maka ketika Nabi Daud alaihi salam duduk di depan rumahnya, beliau melihat daudata hamra, ada seekor ulat merah yang lewat di depan Nabi Daud fit turab, akan tetapi ulat itu jalannya di tanah. Ulat ini merah. Faqala fi nafsihi, kemudian terlintas di dalam hatinya Nabi Daud, di dalam jiwanya Nabi Daud itu ada bisikan di hati beliau mengatakan, ma aradallahu fi hazihi daudah. Apa kira-kira yang Allah kehendaki pada seekor ulat ini? Jalannya pelan, bentuknya seperti ini, kira-kira apa rahasianya? Kata Nabi Daud di dalam hatinya. Sempat menggerutu di hati beliau. Tiba-tiba fa'azzanallahu daudata hatta takallamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada ulat itu untuk berbicara kepada Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena di dalam hatinya Nabi Daud itu sempat ada ngeremehin seekor ulat ini. Apa yang Allah kehendaki pada seekor ulat? Begini bentuknya, jalannya lambat, kira-kira bisa ibadah tidak? Itu dalam hatinya Nabi Daud, tidak diungkapkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala izinkan seekor ulat itu takallamat, untuk berbicara kepada Nabi Daud. Faqalat, ulat itu berkata, ya Nabiullah amma nahari fa'alhimni Rabbi an aqula fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wahai Nabi Allah, tidakkah engkau tahu, kata ulat ini, sesungguhnya fa'alhimni Rabbi, Allah telah mengilhamkan kepada saya, an aqula fi kulli yaumin, untuk setiap hari saya berzikir kepada Allah, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marratan, 1000 kali dalam sehari. Kaget Nabi Daud alaihissalam. Wah, ternyata ulat pun bisa berzikir. Atas izin Allah, Allah ilhamkan kepada saya. Dari sejak aku ada seumur hidupku, kata ulat ini, dalam satu hari 1000 kali aku bertasbih kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Momot Nabi Daud alaihissalam. Wa amma laili, wahai Daud, sedangkan di waktu malam Allah ilhamkan kepada saya, fa'alhimni Rabbi, Allah titipkan ilham kepada diri saya seumur hidup, wahai Daud, an aqula fi kulli lailatin, setiap malam aku tidak pernah berhenti membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika
wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi alfa marratan, 1000 kali dalam satu malam. Kira-kira itu pira kali? Bapak, arak 1000 tasbih tersejelo. Ibu, ada solawat pelungguh satu malam 1000? Insyaallah, nggih. Sehingga ketika ulat ini berkata demikian, kaget Nabi Daud alaihissalam. Ternyata Allah ingatkan seorang Nabiullah Daud alaihissalam dengan seekor ulat yang sebelumnya Nabi Daud mengira ini ulat tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah. Tapi ternyata ditegur oleh Allah melalui ulat tersebut. Sehingga ulat itu berkata, fa anta ya Daud ma taqulu, sedangkan pelungguh, wahai Daud, apa yang engkau baca tiap hari? Masya Allah, apa zikir pelungguh tiap hari? Ini seorang Rasul nih yang ditanya oleh seekor ulat. Bagaimana kalau pertanyaan ini untuk kita semua jamaah? Kira-kira kalau kita, apa yang kita baca setiap hari? Hatta astafida minka, hingga aku bisa mengambil pelajaran darimu wahai Rasul. Wahai Nabi Daud, satu hari aku membaca tasbih 1000, malamnya aku baca solawat 1000. Kira-kira apa kira-kira amalan yang harus aku amalkan darimu? Aku akan amalkan seberapapun banyak yang engkau inginkan. Ya Allah, kira-kira kalau kita Bapak Ibu dikasih amalan sama guru kita, Arande pelungguh mengatakan seberapapun banyaknya siap amalkan. Mampu kira-kira? Hah? Insya Allah hara dua, nah. Sanggup kira-kira? Pira malam? Paling ngarak semalam. Tapi kalau ini ulat, dia tantang Nabi Daud. Berapa maumu, seberapa banyak jumlahnya, seumur hidup kita sama-sama berzikir. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Banadama Dawud alaihi salam ihtiqarid Daudah, maka menyesal Nabi Daud alaihi salam meremehkan seekor ulat ini, padahal tidak diungkapkan dengan ucapannya, namun dengan melalui bahasa kolbunya bisa dibaca oleh ulat tersebut. Nabi Daud menyesal karena ngeremehin ulat tersebut. Wa khafa minallahi ta'ala, Nabi Daud ada rasa ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada khaufnya kepada Allah. Wa taba ilaih, dan Nabi Daud bertaubat kepada Allah. Wa tawakkalu alaih, Nabi Daud bertawakal kepada Allah dengan sebab seekor ulat. Kita ada berapa banyak orang yang kita remehkan, tidak hanya di hati, bahkan langsung kita ungkapkan kalimat itu. Berapa banyak orang baik yang sudah kita suuzon kepada mereka. Berapa banyak ahli ibadah yang mungkin kita meragukan tentang keilmuan mereka. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, jangankan orang soleh, jangankan ahli ibadah, sekecil seekor ulat pun tidak boleh kita meremehkan. Kenapa? Yang menciptakan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasa, kalau kita kaji apa? Solawat yang menjadi zikir ulat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Ini zaman Nabi Daud nih.
belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasanya, kenapa seekor ulat bersolawat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia hidup di zamannya Nabiullah Daud alaihi salam? Kenapa ini ulat bersolawat kepada Muhammad bukan kepada Daud? Karena memang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang memang sejak kenabian Nabiullah Adam alaihi salam namanya memang sudah diakui sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai kekasih para nabi dan para rasul, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Bahkan seekor ulat pun cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya solawat ini jamaah rahimakumullah, hingga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solawat inilah yang dianjurkan untuk kita baca setiap hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi? Man shalla alayya fi yaumil jum'ah samanina marratan ghufira lahu zunuba samanina sanah. Siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat, kata Nabi, 80 kali, maka Allah akan ampuni dosanya 80 tahun lamanya. Wakila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifas salatu alaika? Ya Rasulullah, bagaimana solawat yang engkau maksudkan itu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, taqul, maka hendaklah engkau membaca, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Langsung Rasulullah yang ajarkan para sahabat. Kita Bapak Ibu, afdolnya diamalkan pada hari Jumat itu ketika kita sudah berada di dalam masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Bagaimana kalau ibu-ibu? Silahkan boleh dibaca di rumah, sambil kerja, sambil masak, sambil apapun, silahkan dibaca 80 kali setiap hari Jumat. Maka hebatnya 80 tahun dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apal lagi? Coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Ulang. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Inilah solawat yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu solawat yang ada kalimat nabiyil ummi. Apa maknanya nabiyil ummi? Seorang nabi yang tidak bisa baca tulis. Apa iya Nabi Muhammad enggak bisa baca tulis? Tidak. Beliau fatonah, orang yang cerdas. Tapi kenapa beliau sangat senang dengan kalimat tersebut? Adalah litawadu'an, menunjukkan sifat ketawaduannya, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang banyak amalkan solawat ini pada hari Jumat, kalau mau dizikirkan, okay? Kalau orang-orang yang bertirakat, orang-orang yang punya riyadhah khusus, riyadhatun nafas dengan solawat ini,
maka Allah akan buka baginya al-ma'arifil ladunniyah, pengetahuan tentang ilmu ladunni. Ngehebat solawat ni. Yang mana ilmu ladunni? Ilmu yang tak pernah dipelajari di bangku akademik, ilmu yang enggak pernah bisa dipelajari dari kitab, ilmu yang enggak pernah bisa kita pelajari dari sekolah, tapi ilmu yang langsung dibasyirahkan oleh Allah ke dalam kolbu kita. Nah, kalau bisa pelungguh amalkan untuk bertirakat di waktu malam, khususkan baru dizikirkan. Karena para ulama menjadikan rasa khauf kepada Allah itu adalah jalan bagi mereka untuk bertirakat dengan Allah. Apa sih tirakat itu? Adalah jalan sunyi para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mencari waktu untuk berdua dengan Allah. Jadi kapan waktu untuk berdua dengan Allah paling hebat? Yaitu di waktu malam, yaitu di tengah malam. Sehingga orang-orang yang bertirakat itu orang yang bermujahadah, yang melalui proses latihan. Kalau bahasa kita riyadhatun nafs, ada latihan bagi mereka untuk proses pembersihan jiwanya, untuk tidak terlalu fokus dalam urusan dunia. Memang kita butuh dunia, tapi dunia itu bukan di hati. Dunia tidak di pikiran, dunia tidak di hati, tapi dunia sekedar ada di telapak tangan kita. Untuk menjalani hubungannya sehingga mereka mampu merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang-orang yang jahadu fina, orang-orang yang ada keinginan untuk memfokuskan perjuangannya menuju aku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan bukakan jalan bagi mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang baik. Nah jamaah rahimakumullah, dari peringatan seekor ulat inilah Nabi Daud ada khauf kepada Allah. Takut Nabi Daud. Jangankan ngeremehin manusia, binatang pun tidak berani diremehkan oleh Daud alaihissalam. Kenapa? Karena dia tidak tahu mungkin dari lisan mana kalimat doa itu cepat diijabah oleh Allah. Buktinya seekor ulat pun mampu membaca hati daripada Nabi Daud. Maka disitulah Nabi Daud bertaubat. Beliau menyendiri. Mulai di tengah malam beliau banyak apa yang diamalkan? Solawat dari ulat tersebut. Milu Nabi Daud bersolawat, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Abdika, hambamu ya Allah, wa nabiyika, seorang nabimu ya Allah, wa rasulika, seorang rasulmu ya Allah, nabiyil ummi, yang bergelar nabi yang ummi. Itu paling dicintai oleh baginda Nabi. Siapa yang bertirakat pertama kali? Apakah Nabi Daud bertirakat kemudian membaca salawat tersebut beliau fokusin dirinya ke Allah? Iya. Timbul pertanyaan, apakah Rasulullah SAW juga bertirakat? Rasulullah SAW juga riyadhatun nafs. Rasulullah pun juga bermujahadah melalui zikrullahnya. Iya. Mana buktinya? Sebelum proses kenabian, baginda Nabi bertirakat di dalam gua Hira. Di dalam gua Hira
sebelum masa kenabian muncul, beliau sering menyepi di dalam gua Hira. Beliau sering menyendiri di dalam gua Hira. Untuk apa? Untuk jauh daripada dimensi dunia yang menyibukkan saat itu. Karena apa yang terjadi saat itu jamaah? Pertama, Rasulullah menghindari maksiat yang terang-terangan dikerjakan oleh orang-orang kafir. Kedua, Rasulullah mensucikan diri dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Daripada kita berbicara sesuatu yang enggak ada manfaat, lebih baik diam, zikir, itu tirakat kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gua Hira itu beliau banyak merenungi tentang hidupnya, tentang kehidupannya, sehingga di dalam sunyi Allah Subhanahu wa taala memilih di waktu sunyi itu untuk Allah menurunkan wahyu, menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Pertanyaan, kenapa Iqra bismi rabbik, membaca untuk mengenal Tuhan? Ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa ayat yang turun adalah memerintahkan kepada kita untuk membaca tentang siapa yang menjadikan kita? Maka inilah ilmu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatullah, belajar untuk mengenal Allah. Wallahu taala a'lam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nanna minal khasirin. Rabbana zalamna sana wa illam fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi al-khauf, rasa takut kepada Allah itu mampu kita buktikan dengan kita lebih banyak tafakkur kepada Allah atas semua apa yang telah kita jalani dalam hidup kita. Maka tafakkaru sa'atan khairum minal ibadati sanatin, kata Nabi. Tafakkur sesaat, memikirkan tentang perbuatanmu, itu lebih baik daripada engkau ibadah solat sunnah 1 tahun. Jadi tafakkur itu. Jadi makanya para kekasih-kekasih Allah di sana mereka banyak tafakkur. Tafakkur itu sebagai tirakat mereka, riyadhah mereka dengan Allah. Termasuk tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun juga banyak menyendiri, beruzlah, riyadhah, latihan. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana cara riyadhahnya Abu Bakar As-Siddiq? Beliau menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terkenal sahabat yang paling lembut hatinya.
Beliau sahabat yang selalu menangis di saat membaca Al-Quran, dan di saat beliau mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, Abu Bakar As-Siddiq selalu menangis, dan setiap tangisan beliau bermuhasabah, sehingga beliau banyak berinfak, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi tirakatnya Abu Bakar, riyadhahnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau lebih banyak riyadatun nafas melalui bacaan Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran yang dia baca, satu ayat direnungi oleh Abu Bakar, sampai satu hari beliau tidak pernah berhenti menangis setiap baca Al-Quran. Kalau kita harap nangis selama membaca Quran, Bu? Harap? Nangis siapa? Nangis si balik semahaman. Kalau Abu Bakar menangisnya dengan apa? Muhasabah. Setiap ayat yang dia baca dikaitkan dengan dirinya. Masya Allah. Dan model riyadhahnya Abu Bakar, tirakatnya beliau lebih banyak berinfak sedekah itu dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu. Bahkan Nabi katakan, andaikan kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman kita semua umat Islam sedunia, masih lebih berat timbangan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ada saking luar biasa beliau, tidak perlu mikir kalau itu dari Rasulullah, karena saking cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar, bagaimana model tirakatnya Umar bin Khattab? Beliau terkenal orang yang tegas, pemberani. Tapi meskipun tegas pemberani, lembut jiwanya Umar. Beliau model riyadhahnya Sina Umar itu dengan apa? Banyak menangis ketika sholat malam. Ketika beliau tahajud, beliau tidak akan berhenti menangis sebelum menjelang waktu subuh tiba. Ya Allah, tangisannya para sahabat. Kalau kita, tangisan kita, ya Allah, bahkan berdoa pun masih sulit kita paksa diri untuk nangis, Bapak Ibu. Zikir pun masih sulit kita maksakan diri. Solat sulit kita maksa diri untuk bisa menangis dalam solat kita. Kalau Sayyidina Umar, apa yang sering terngiang di dalam diri beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ungkapan baginda Nabi, hisablah dirimu sebelum Allah yang menghisapmu. Timbang diri kita, koreksi diri kita. Maka ternyata orang yang takut pada Allah itu akan nampak melalui ibadahnya. Wa kana Ibrahim al-Khalil salawatullah wa salamuhu alaih. Nabi Ibrahim alaihi salam berkenal Khalilullah. Salawat dan salam kita kepada beliau. Idza zakara khati'atuhu yughsha alaihi. Masya Allah. Nabi Ibrahim kalau beliau melihat mengingat dosa-dosanya, melihat kesalahannya, pingsan beliau. Ini padahal kekasih Allah nih Bapak. Kalau dia mengingat dosanya, mengingat perilaku buruknya, yughsha alaihi wa yasma'u ittirabu qalbuhu mailan fi mailin. Bahkan goncangan hatinya Nabi Ibrahim itu, detakan jantungnya itu sampai terdengar beberapa mil, saking takutnya kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim mengingat kesalahan dan dosanya, kalau kita ukur makin niki 1 mil itu kan kurang lebih 1,6 kilometer. Detakan goncangan jantungnya Nabi Ibrahim karena takutnya kepada Allah terdengar hingga beberapa mil.
Kalau Nabi Ibrahim mohon ampun kepada Allah, binatang pun ikut mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Saking takutnya para binatang tersebut mendengarkan goncangan jantungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, kita Bapak Ibu ada yang sampai bergoncang kita punya batin karena menyesali dosa-dosa kita? Belum. Nabi Ibrahim alaihissalam, fa arsalallahu Jibrilu fa'atahu, maka Allah mengutus malaikat Jibril datang kepadanya. Faqala lahul Jabbar, Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah berfirman kepadamu, Allah berkabar kepadamu, yukra'ukas salam, Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Ibrahim. Wa yaqulu laka, dan Allah menyampaikan pesan, hal ra'aita khalilan yakhafu khalilahu. Ibrahim, tidakkah engkau pernah melihat seorang kekasih tega melihat kekasihnya bersedih? Ibrahim, ada kabar dari Allah menghiburmu. Allah tidak mau melihat kekasihnya bersedih, maka kau jangan bersedih, kata Jibril. Saking sedihnya Nabi Ibrahim kalau beliau mengingat dosanya. Ya Allah. Faqala, apa kata Ibrahim? Ya Jibril, idza azkartu khati'ati, wahai Jibril, bila aku mengingat akan dosa-dosaku, wa fakkartu fi uqubati, dan jikalau aku melihat, aku mengingat, memikirkan tentang penghalang-penghalang maksiat-maksiat yang pernah aku lakukan kepada Allah, nasitu khallati, aku lupa dengan hidupku wahai Jibril, lupa aku dengan diriku. Begitu menyesalnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Fahazihi ahwalul anbiya was salihin was zahidin. Inilah dia, kata Imam Al-Ghazali, kalau menyesalnya para kekasih Allah, kalau menyesalnya para nabi, menyesalnya para rasul, menyesalnya para orang-orang saleh. Mereka menangis di pertengahan malam, tidak putus-putus dari tangisannya. Apa yang dipikirkan? Memikirkan tentang nasibnya di hadapan Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal toya, astaghfirullah, astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa yahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita berpikir Bapak Ibu tentang dosa kita, yang banyak dosa kita itu dosa yang tidak bersyukur kepada Allah. Dosa kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita nyari kedamaian dalam hidup. Hidup ini adalah nikmat terbesar dari Allah untuk kita. Coba kita mau nyari harta dunia, kehidupan ini sudah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Hanya saja batin kita ini yang tidak pernah terlatih untuk bersyukur kepada Allah. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la ajma'u ala abdi khawfaini wala aminaini, man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah, wa man aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la ajma'u ala abdi khawfaini, aku tidak pernah menjadikan bagi hambaku itu dua ketakutan baginya. Wala aminaini, dan aku tidak pula menjadikan bagi hambaku dua rasa aman kepadanya. Apa maknanya? Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah, siapa yang punya rasa takut kepadaku di dunia, kata Allah, maka aku akan berikan rasa aman bagi mereka nanti di akhirat. Kalau di dunia kita tidak punya rasa takut, jangankan di akhirat, di alam barzah, di alam kubur, ada namanya rumman, sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita sudah masuk ke liang lahat, dimasukin, orang-orang udah pada ninggalin kita, keluarga udah pulang, semua udah pulang. Maka dua langkah kaki ketika ketika meninggalkan kuburan kita oleh orang yang mengantarkan kita, dua langkah kaki mereka dikala meninggalkan kubur kita bagi orang yang pulang terakhir, maka disitulah langsung bergetar suara kubur tersebut. Yang datang faja'alahu ar-rumman, datang malaikat pertama, yakni malaikat rumman, sebelum mungkar dan nakir. Wajuhu kasyamsi, cahaya matanya malaikat rumman itu seperti kerasnya matahari. Rumman berkata, uktub ala amalul khairu minka fid dunya, tulis semua amal baikmu di dunia, tulis. Dengan apa aku tulis wahai malaikat, kata kita. Maka malaikat Rumman merobek kain kafan kita, dan disitulah malaikat Rumman kemudian diperintahkan kepada si mayit untuk dikeluarkan lidahnya. Ditarik lidahnya oleh malaikat Rumman dengan pisau yang begitu tajam. Set. Maka gunakan ini untuk menjadi tinta, tulis kebaikan-kebaikanmu. Ketika dia menulis kebaikannya dengan tersenyum sambil memiliki rasa takut, ketika kebaikannya sudah habis ditulis, maka si mayit itu terdiam. Rumman bertanya, kenapa kamu diam? Tulis dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Si mayit berkata, aku malu kepada Allah. Maka dihantam oleh malaikat, kenapa di dunia kau tidak malu dengan Allah? Ketika engkau berbuat sesukamu, kau tidak malu kepada Allah. Dengan terang-terangan kau berbuat dosa. Sekarang hanya aku di sini, engkau malu. Maka malaikat Rumman langsung menarik lidahnya, disirat dengan pisau, kemudian diangkat kakinya, maka dilepas kukunya
hingga Rumman mengatakan, catat semua dosa-dosa yang kamu lakukan. Sehingga antara keburukan dengan kebaikan dia catat. Dan di saat keburukan itu sudah habis dia catat sambil menangis si mayit, maka malaikat Rumman mengalungkan catatan itu di lehernya. Maka ketika malaikat Munkar Nakir datang, malaikat nggak perlu bertanya, cukup dengan ngelihat catatannya, malaikat udah paham. Belum datang Munkar dan Nakir, Rumman pertama kali datang kepada kita. Hingga pantas Allah mengatakan demikian. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan berikan rasa aman baginya di akhirat. Wa man aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Namun siapa yang merasa aman di dunia, merasa bahwa aku tidak melihat perbuatannya, merasa bahwa aku tidak menyaksikan apa yang mereka lakukan, akhaftuhu yaumal qiyamah, tunggu kita bertemu pada hari kiamat, kata Allah. La haula wala quwata illa billahil. Makanya Bapak Ibu, yang paling berat itu pengadilan akhirat. Makanya lebih baik selesaiin pengadilan dunia daripada nanti di akhirat. Makanya paling bahaya kalau orang mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Itu Allah yang punya urusan, udah bukan urusan manusia lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, adapun Sayyidina Umar, yasqutu min khawfi idza sami'a ayatan minal Qur'an mughsyian alaihi. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau memiliki rasa takut saat ibadah kepada Allah, idza sami'a ayatan minal Qur'an, ketika Umar mendengar orang yang membaca ayat Al-Qur'an dan ayat itu disifati, Sayyidina Umar bin Khattab mughsyian alaihi, Sayyidina Umar pingsan. Makanya Umar tertarik ketika iparnya membaca surat Toha, barulah beliau memeluk agama Islam. Namun di saat Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mendengar seseorang yang membaca ayat Al-Quran, beliau pingsan. Kenapa? Mengingat semua perbuatan dosa yang pernah beliau lakukan sebelum memeluk agama Islam. Ita palang isi dosa ta? Ya Allah. Wa aqada yauman tibnatan, sehingga pada suatu saat nggih, wa aqada yauman tibnatan, dikala beliau sudah siuman, ya, beliau sudah sadar dari pingsannya, beliau mengambil jerami diambil. Faqala, Umar berkata, ya laitani kuntu ibnatan walam aku syai'am madhkura. Apa kata Umar? Duhai Tuhanku, jikalau engkau jadikan aku menjadi jerami ini, ya Allah, walam aku syai'am mazkura, maka aku tidak mungkin melupakan engkau, ya Allah. Tapi sebegitu besar dosa-dosa yang aku lakukan, ya Allah, kebaikanku, ibadahku, zikirku, hidupku ibarat jerami, ya Allah. Tidak ada lebihnya. Ketika jerami ini banyak terkena air, maka hancur dia, ya Allah. Maka aku ibaratkan diriku tidak ada ubahnya seperti jerami. Ya laitani lam taldani ummi, kata Umar, duhai Tuhanku, jikalau seandainya aku tidak dilahirkan oleh ibuku,
wa yabki katsiran hatta tajri dumu'ahu min aini. Ya Allah, sepanjang hari Sayyidina Umar menangis, hatta tajri dumu'ahu min aini, sampai keluar air mata darah dari kedua pelupuk matanya, menangisi dosa-dosanya oleh Umar bin Khattab. Keluar air mata darah, Bapak Ibu. Saking takutnya Umar kepada Allah, beliau tegas. Bahkan sampai-sampai Nabi katakan, ketika meninggal dunia, hanya Umar bin Khattab yang tidak berani dibentak oleh malaikat dalam kubur. Tapi ketika berbicara dengan Allah menyesali perbuatannya, Umar yang paling banyak menangisnya, hingga keluar air mata darah dari kedua pelupuk matanya, sampai berhari-hari beliau tidak melepas daripada tangisannya. Faka'anna fi wajhahu ghitana aswadani minad dumu, kan sehingga wajah daripada Umar bin Khattab itu lebam ketika beliau sudah keluar dari ibadahnya. Lebamnya kenapa? Lebam karena sudah banyak air mata yang keluar dari dirinya. Ya Allah, begitu menyesalnya para sahabat, nggih. Jadi kita jamaah rahimakumullah, mumpung masih ada kesempatan kita bertaubat kepada Allah, ada kesempatan kita nuntut ilmu, ya dengan ilmu kita perbanyak ibadah. Mungkin kita bukan orang soleh, tapi minimal kita sering berjumpa dengan orang-orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihin walastu minhum, aku cinta kepada orang-orang soleh meskipun aku bukan termasuk di dalamnya, kata Imam Syafi'i. Li'an ana lahumus syafa'ah, karena yang aku inginkan adalah syafaat dan doa dari mereka. Padahal kurang alim apa Imam Syafi'i, jamaah rahimakumullah, apalagi sekelas kita, nggih. Ayo solawat yang tadi, nasihat dari ulat kepada Nabi Daud, solawatnya kita ambil untuk kita amalkan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja, dan Allah angkat derajat kita biiznihi wa iradatihi, dan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas wa rafa' darajatina bibarakatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas. Allahumma atina nafsina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت ولينا يا الله ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.